Jadi pekabaran Nuh adalah pekabaran yang disertai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu juga suatu pekabaran tentang penghakiman. Pekabarannya adalah suatu pekabaran penghakiman. Dan Anda bertanya, bagaimana Anda mengetahuinya? Anda tahu, kata bergumul yang digunakan di Kejadian 6. Rohku tidak akan selama-lamanya berbantah dengan manusia. Kebanyakan apabila kata ini muncul di kitab Perjanjian Lama. Kata dalam bahasa Ibrani adalah dun. Mirip kata dum kebinasaan, hanya beda huruf n di akhirnya. Kebanyakan diterjemahkan penghakiman. Dengan kata lain, Roh Kudus, melalui Nuh, menyampaikan pekabaran penghakiman, di mana manusia harus memutuskan untuk memilih berada pada pihak yang satu atau di pihak yang lainnya. Dengan kata lain, pekabaran ini mempunyai tujuan untuk memisahkan masyarakat. Nuh membawa pekabaran itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan pekabarannya adalah pekabaran tentang penghakiman. Karena pekabaran itu membagi dunia menjadi dua kelompok. Nah, Nuh bukan hanya berkhotbah, tetapi dia menunjukkan bahwa dia percaya kepada pekabaran yang disampaikannya. Karena dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 7 bahwa Nuh membangun sebuah bahtera. Setiap pukulan palu pada bahtera itu adalah bukti bahwa Nuh percaya apa yang dikhotbahkannya. Anda tahu, jika Nuh hanya berkhotbah orang-orang akan bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nuh berkata, aku percaya apa yang aku khotbahkan. Hujan akan turun. Dan dia membangun bahtera sebagai bukti bahwa dia yakin apa yang dikhotbahkannya. Dan Anda tahu, Nuh membangun bahtera ini di atas daratan kering. Nah, pekabaran Nuh itu bertentangan dengan segala informasi menurut sejarah, maupun secara ilmiah, baik secara panca indera, ataupun akal sehat. Dengan kata lain, pekabaran Nuh akan adanya air bah yang mendunia adalah sangat mustahil. Karena sebelumnya tidak pernah ada hujan. Alkitab katakan bahwa sebelum itu bumi diairi oleh semacam sistem penyemprotan otomatis. Alkitab katakan embun muncul dari dalam bumi untuk membasahi bumi. Anda lihat, sewaktu penciptaan, Tuhan menempatkan air di atas. Dan Dia menempatkan air di bawah bumi. Ditempatkan atas supaya iklimnya merata, semacam iklim rumah kaca. Dan ditempatkan di bawah supaya bumi bisa diairi. Jadi waktu itu, tidak pernah ada hujan. Lalu sekarang Nuh membawa pekabaran bahwa akan ada hujan. Tidak masuk akal, menggelikan. Mana mungkin orang menyangka akan ada air yang jatuh dari langit dan membanjiri seluruh dunia? Saya ingin membayangkan dan berpikir apa kira-kira yang dikatakan dunia akademika tentang pekabaran Nuh ini. Mari kita bayangkan Departemen Ilmu Alam. Saya bisa bayangkan para pakar itu berkata, tidak pernah ada hujan sebelumnya. Segala sesuatu itu berlanjut sebagaimana adanya sejak awal, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 4. Tidak ilmiah mempercayai bahwa ada air akan jatuh dari langit dan memenuhi bumi. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan para pakar agama. Tuhan sangat mencintai dunia sehingga tidak akan membinasakannya. Lagi pula jatuhnya air dari langit berarti itu suatu keajaiban. Dan alam selama ini berjalan sesuai hukum alam. Ini adalah pakar agama penganut liberal. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan Akademi Departemen Sejarah. Tidak ada catatan sejarah adanya hujan di masa lampau. Jadi mengapa sekarang kita harus percaya akan terjadi demikian? Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan Departemen Ilmu Kejiwaan. Nuh menderita suatu penyakit mental yang dipenuhi oleh hayalan. Dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan hayalan. Dia mengalami gangguan mental. Saya ingin membayangkan apa yang akan dikatakan Departemen Sosiologi di universitas. Kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak waras seperti Nuh mengganggu tatanan kestabilan masyarakat. Nuh mungkin dianggap sebagai penganut sekte aneh. Dan bahkan mungkin dianggap penganut agama mistis. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan para filosofis. Nuh itu mengalami gangguan pikiran karena kekosongan dalam hidupnya. Apa yang benar bagi Nuh,
belum tentu benar untuk orang-orang yang lain. Intinya, ketika Nuh selesai berkhotbah, seluruh dunia terbagi menjadi dua kelompok. Dan hanya ada 8 orang yang setia kepada Tuhan. Anda tahu, ini adalah kenyataan yang serius. Golongan minoritas selalu yang berpihak kepada Tuhan. Golongan mayoritas tidak pernah berpihak kepada Tuhan. Orang berpikir karena gereja mereka adalah gereja yang paling besar, maka pastilah itu gereja yang benar. Bukan jaminan. Karena Tuhan selama ini selalu berhubungan dengan golongan minoritas. Karena golongan minoritaslah yang mau menerima dan mematuhi jalan Tuhan. Maka Nuh pun mengkhotbahkan pekabaran ini selama 120 tahun. Saya ingin membayangkan bagaimana rasanya sewaktu percobaan 120 tahun itu berakhir. Dan Nuh berdiri di pintu bahtera, memohon orang-orang untuk masuk. Dan diselamatkan dari air bah yang akan datang. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mencemooh dan menertawakan Nuh. Maka Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Saya ingin Anda perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Masa percobaan berakhir. Ketika pintu bahtera itu tertutup, saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda. Saya tinggal cukup lama di Kolombia, istri saya dari sana. Pada tanggal 13 November tahun 1985, kota Armero terbenam oleh gelombang lumpur. Karena gunung berapi Nevado del Ruiz meletus. Anda tahu, orang yang tinggal di kota itu tidak percaya bahwa mereka sebenarnya dalam bahaya. Karena ada sebuah sungai besar mengalir di sebelah barat kota itu. Dan mereka mengira bahwa sekalipun gunung berapi itu meletus, laharnya akan mengalir ke sungai itu. Tapi yang mereka tidak sadari adalah ada sebuah batu besar yang menutup dasar sungai itu. Sehingga mengalihkan lumpurnya justru tepat ke mana kota itu berada. Saya berada di sana sekitar 3 tahun lalu, dan mengunjungi tempat itu. Batu besar itu masih berada di sana, yang menutup sungai itu. 22.000 orang pada malam itu tewas, terpendam di bawah lumpur. Saya membaca sebuah artikel di koran, salah satu koran Kolombia, El Espectador. Ditulis oleh Rodriguez Calderon. Dan apa yang dikatakannya dalam artikel tersebut, menyatakan bahwa semua orang ini sebenarnya bisa selamat. Karena ada banyak sekali pertanda bahwa suatu bencana akan segera terjadi. Saya berikan beberapa pertanda itu kepada Anda. 11 bulan sebelum bencana itu, gunung itu sudah mulai menyemburkan asap. Salju halus di puncaknya berubah menjadi serpihan es oleh sebab panas. Permukaan sungai-sungai setiap hari meningkat, semakin lama semakin tinggi. Awan debu dan gas pada hari pertama mencapai 15 kaki tingginya. Hari kedua 750 kaki, dan pada hari gunung itu meletus. Awan asap dan debu mencapai 16.000 kaki. Pada tanggal 11 September 2 bulan sebelumnya, tanah mulai bergetar mencapai 3 skala Richter. Sejumlah orang yang berhasil selamat memberikan kesaksian bahwa mereka dapat mendengar gunung itu bergemuruh di dalamnya. Pemerintah harus menutup jalan karena longsoran lumpur yang terus-menerus, sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai ke puncaknya. Orang-orang berkata, rumah mereka terus-menerus kotor. Karena debu terus-menerus memenuhi perabotan mereka dan bau belerang tercium di udara. Dan mereka yang selamat berkata, jelang malam bencana itu, hujan turun sangat deras sekitar pukul 9 malam, dan terjadi gelap gulita. Apakah ada banyak pertanda bahwa bencana sedang mengancam? Tentu saja. Dan masih ada 22.000 orang, termasuk 120 dari 124 orang Advent, terkubur oleh terjangan lumpur. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebenarnya bisa dihindari?
Dan mengapa tidak dihindari? Tahukah Anda alasannya mengapa orang-orang memutuskan untuk tetap berada di sana? Karena mereka memilih untuk percaya kepada pernyataan para ahli. Saya ingin memberikan beberapa detail lain yang muncul dalam artikel ini. Imam di kota ini. Edgar Efren Torres. Muncul dalam siaran radio pada pukul 7 malam. Dan memberitahu masyarakat, tidak ada alasan untuk panik, harap tetap tenang saja. Pertahanan Sipil Kolombia mengirimkan pesan melalui radio juga. Mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Uskup kota tersebut, Augusto Osorio, bahkan keluar dan memperingatkan agar tidak terhasut oleh orang-orang fanatik membuat seolah-olah bahaya sedang mengancam. Wali kota-kota tersebut berkata, "Jangan khawatir." Lalu dia sendiri melarikan diri dari kota itu. Gubernur Provinsi Tolima setelah itu berkata, bencana ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ilmuwan Kolombia, Jaime Viegas Velasquez mengkonfirmasikan, gunung berapi ini tidak akan meletus, tidak akan terjadi apa-apa. Waspadalah terhadap spekulasi dan pernyataan yang berlebih-lebihan. Sekretaris Pertambangan, Ivan Duque Escobar, menegaskan, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan ahli geologi Amerika Serikat, Daryl Hood, mengatakan, tidak mungkin kota itu akan terpendam oleh batu-batu, lahar, atau lumpur. Dan Komite Regional Keadaan Darurat malam itu juga mengirim pesan, jangan khawatir jendela-jendela akan pecah. Jangan khawatir akan ada kegelapan, jangan khawatir akan ada lahar turun dari gunung. Jangan khawatir akan ada lapisan debu yang tebal dan lain-lain. Bahkan mereka berkata, keluar saja dan nikmati pemandangan yang spektakuler. Masyarakat tidak tahu bahwa pintu sudah tertutup. Sampai datanglah kehancuran dan menyapu habis mereka semua. Bukannya memperhatikan tanda-tanda. Tapi mereka mendengarkan para pakar. Sama seperti apa yang telah terjadi sebelum air bah.